digorok putus hingga tembus ke tulang belakang. Dan organ-organ di perutnya hampir dikosongkan. Jantungnya pun juga ikut hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTubeku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, supaya bisa dukung channel aku terus. Oke, maaf ini ada balon-balon karena hari ini adik aku lagi ulang tahun, tanggal 17 Agustus. Kali ini aku akan membahas sebuah kisah pembunuhan berantai yang berasal dari negeri Inggris. Pembunuhan ini terjadi sekitar abad 1800-an atau abad ke-19. Kasus pembunuhan ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Nah, penasaran dengan kisah lengkapnya? Mari kita bahas bersama-sama. Jack the Ripper adalah julukan yang diberikan untuk pembunuh berantai yang dikenal aktif di kawasan miskin di distrik Whitechapel, London pada tahun 1888. Julukan ini bersumber dari sebuah surat kaleng yang ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Julukan lain yang diberikan kepada si pembunuh ini adalah pembunuh Whitechapel dan si kulit apron. Pada pertengahan abad ke-19, Inggris menerima gelombang imigran Irlandia yang mempengaruhi populasi di kota Inggris tersebut, termasuk London, sehingga menjadi lebih sesak. Nah, keadaan pekerjaan dan perumahan memburuk, serta perekonomian kelas bawah mulai berkembang di kawasan tersebut. Perampokan, kekerasan, dan ketergantungan alkohol sudah menjadi hal yang lumrah di Whitechapel. Kemiskinan memicu jumlah perempuan untuk bekerja di aspek prostitusi. Jumlah serangan terhadap perempuan itu tidak pasti. 11 perempuan dipisahkan dimulai pada tanggal 13 April 1888 sampai 13 Februari 1891. Terdapat opini dari pembunuhan ini apakah saling berkaitan satu sama lain atau tidak. Namun, 5 dari 11 korban pembunuhan Whitechapel yang dikenal dengan 5 kanonik diyakini adalah hasil pembunuhan dari Ripper. Karena 5 mayat ini memiliki ciri dan motif pembunuhan yang sama, yaitu di bagian leher korban itu memiliki garis luka miring. Di tenggorokan dimutilasi, di perut dan kawasan kelamin diambil organ dalamnya seperti ginjal dan usus serta jantung, serta dimutilasi di bagian wajahnya. Ciri ini diyakini sebagai modus khas dari Jack the Ripper. 2 kasus pertama dalam pembunuhan Whitechapel dengan korban Emma Elizabeth Smith dan Martha Tabram tidak termasuk dalam 5 kanonik. Smith dirampok dan dianiaya secara seksual di Ashburn Street, Whitechapel pada tanggal 3 April 1888. Sebuah benda tumpul dimasukkan ke dalam vaginanya memecahkan peritoniumnya. Dia menderita peritonitis dan meninggal pada hari berikutnya di London Hospital. Sebelum meninggal, Smith bersaksi bahwa dia diserang oleh 2 atau 3 pria yang salah satunya ini berusia remaja. Pembunuhan ini lalu dikaitkan dengan pembunuhan sesudahnya oleh media. Namun, sebagian penulis berpendapat bahwa peristiwa ini adalah kekerasan geng dan tidak berkaitan dengan Jack the Ripper. Tabram dibunuh pada 7 Agustus 1888. Dia menderita 39 luka tusukan. Tabram tewas ditusuk, bukannya dimutilasi di bagian tenggorokan dan perutnya. Nah, ciri ini tidak mencerminkan kasus pembunuhan Ripper karena terjadi perbedaan pola dalam lukanya itu. Yang pertama, mayat Nichols ditemukan kurang lebih pukul 3.40 pagi pada hari Jumat 31 Agustus 1888 di Bucks Road, Whitechapel. Tenggorokannya disembelih dengan 2 sayatan dan anggota bawah perutnya robek dengan luka yang dalam bergerigi. Sayatan lainnya di anggota perut. Diduga disebabkan oleh pisau yang sama. Yang kedua, mayat Chapman ditemukan kurang lebih pukul 6 pagi pada hari Sabtu 8 September 1888 di dekat sebuah gerbang di halaman belakang sebuah rumah di Hanbury Street, nomor 29. Sama seperti kasus Mary and Nicole. Tenggorokannya juga digorok dengan 2 sayatan, perutnya robek membuka, dan rahimnya sudah diambil.
Salah satu saksi mengatakan bahwa dia melihat Chapman kurang lebih pukul 5.30 pagi bersama dengan seorang pria berambut gelap, berpenampilan lusuh dan tidak beradab. Yang ketiga, Stride dan Edowitz terbunuh pada Minggu dini hari 30 September 1888. Mayat Stride ditemukan kurang lebih pukul 1 pagi di Dudfields Yard, Berners Street, Whitechapel. Penyebab utamanya adalah luka gorokan yang memutus arteri utama di bagian kiri lehernya. Muncul ketidakpastian apakah pembunuhan Stride ini berkaitan dengan Ripper atau apakah dia melawan selama pembunuhan. Anggapan ini muncul karena tidak adanya mutilasi yang dilakukan di bagian perutnya. Para saksi yang bercakap atau mengatakan bahwa sebelumnya mereka melihat Stride bersama dengan seorang pria pada malam itu. Mereka saling memberikan deskripsi yang berbeda-beda. Sebagian teman Stride bersaksi bahwa pria itu berpenampilan rapi dan wajar, sedangkan teman yang lain itu mengatakan kalau dia itu bersama dengan seseorang yang berpenampilan lusuh. Beda kan? Lanjut, kita ke mayat Edowitz. Ditemukan di Mitra Square City of London 3/4 jam sesudah penemuan mayat Stride. Tenggorokannya juga digorok dan perutnya dirobek membuka dengan luka yang dalam dan panjang serta bergerigi. Ginjal anggota sebelah kiri dan rahimnya juga diambil. Seorang warga setempat bernama Joseph Lalande melewati alun-alun bersama dengan 2 orang temannya. Sebelum dia mengatakan bahwa melihat seorang pria berambut pirang berpenampilan lusuh bersama seorang wanita yang diduga adalah Edowitz. Namun mereka tidak dapat mengkonfirmasi kesaksian ini. Pembunuhan Edowitz dan pembunuhan Stride dijuluki dengan acara ganda. Celemek Edowitz yang berlumuran darah ditemukan di pintu masuk sebuah rumah petak di Goulston Street, Whitechapel. Terdapat tulisan di tembok tempat celemek ditemukan yang kemudian dikenal dengan Goulston Street. Tulisan grafiti itu tampaknya melibatkan 1 orang atau lebih Yahudi, namun tidak jelas apakah grafiti itu ditulis oleh si pembunuh sebelum dia menjatuhkan celemeknya atau hanya kebetulan saja jatuh di sana. Komisaris polisi Charles Warren takut bahwa grafiti tersebut itu akan memicu kerusuhan. Kemudian dia memerintahkan untuk menghapus grafiti tersebut sebelum fajar. Mayat selanjutnya adalah Kelly. Tubuh Kelly yang termutilasi ditemukan terbaring di tempat tidurnya, di tempat tidur kamarnya di 13 Miller Gardner Street, Spitalfields pada pukul 10.45 pagi, Jumat 9 November 1888. Lehernya digorok putus hingga tembus ke tulang belakang dan organ-organ di perutnya hampir dikosongkan. Jantungnya pun juga ikut hilang. Kelly secara umum dianggap sebagai korban terakhir Ripper dan diasumsikan bahwa kejahatan sudah tamat karena pelakunya meninggal di penjara, dilembagakan, atau beremigrasi. Namun, arsip pembunuhan Whitechapel mencatat tempat pembunuhan lainnya yang terjadi sesudah pembunuhan 5 kanonik yang resmi tadi. Siapa aja? Yang pertama ada Rose Millet, Alice McKenzie, mayat Pinchin Street, dan Frances Coles. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama, Millet ditemukan tercekik di Cards Yard High Street, Poplar pada 20 Desember 1888. Karena memiliki ciri-ciri tidak melakukan perlawanan, akhirnya polisi percaya bahwa dia itu sengaja mencekik dirinya sendiri waktu dia itu dalam keadaan mabuk atau berupaya untuk bunuh diri. Nah, meskipun demikian, para penyelidik tetap memvonis kasus ini sebagai kasus pembunuhan. Yang kedua, McKenzie dibunuh pada tanggal 17 Juli 1989. Arteri karotid kirinya putus, sebagian memar dan ada luka-luka kecil di dalam tubuhnya. Tubuhnya ditemukan di Istana Alay Whitechapel. Salah satu patologi yang memeriksa, yang bernama Thomas Bond, ini percaya bahwa dia dibunuh oleh Ripper. Namun patolog lainnya yang bernama George Baxter Phillips yang juga sudah memeriksa mayat dari 3 korban sebelumnya ini tidak setuju dengan gagasannya Bond. Sebagian orang percaya bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh Ripper dan sebagian lagi tidak percaya. Kasus selanjutnya adalah mayat Pinchin Street. Adalah sebuah mayat
tanpa kepala dan tanpa kaki dari seorang wanita tidak dikenal yang ditemukan di bawah sebuah lorong kereta api di Pinchin Street, Whitechapel. Pada 10 September 1889, ada dugaan bahwa pembunuhan ini dilakukan di tempat yang berbeda dan bagian-bagian tubuhnya itu dipotong-potong. Nah, bagian tubuhnya itu dibuang di tempat yang berbeda gitu. Karena kan nggak ditemukan, pas ditemukan itu udah nggak kondisi komplit gitu. Mayat selanjutnya adalah Coles, dibunuh pada 13 Februari 1891 di bawah lorong kereta api di Swallow Gardens, Whitechapel. Tenggorokannya juga digorok, namun tubuhnya tidak dimutilasi. Nah, sesaat sesudah pembunuhan, polisi menangkap James Thomas Sadler. Nah, dia ini sebelumnya terlihat sedang bersama dengan korban. Dia didakwa atas pembunuhan dan diduga adalah Ripper yang asli. Nah, namun dia ditinggalkan karena kurangnya bukti pada tanggal 3 Maret 1891. Selain 11 korban tersebut, juga ada korban lainnya yaitu Very V. Nah, Very V ini merupakan julukan yang diberikan kepada korban-korban yang ditemukan dengan kondisi luka tusuk di bagian perut dan kakinya. Namun hal ini juga masih menjadi misteri, apakah hal ini berkaitan dengan Ripper atau pembunuh yang sama-sama memang aktif di kawasan tersebut. Ada juga misteri Whitehall di mana ditemukan mayat tanpa kepala seorang wanita di sepanjang sungai Thames dengan keadaan tubuh tercerai-berai. Nah, korbannya ini salah satunya bernama Elizabeth Jackson. Selain peristiwa ini, ada juga John Gill, seorang anak 7 tahun yang meninggal dengan kondisi kakinya putus, perutnya terkoyak, ususnya ditarik keluar, serta jantung dan telinganya hilang. Korban selanjutnya adalah Carrie Brown. Dia dicekik dengan menggunakan pakaian dan dimutilasi dengan menggunakan pisau yang sama. Tidak ada organ yang hilang, namun kebetulan saja ovariumnya ini ditemukan tergeletak di atas ranjangnya ini. Nah, polisi melakukan berbagai upaya untuk menangkap si pelaku ini. Tersangka diidentifikasi, dilacak, diperiksa, atau bahkan diberi keleluasaan jika tidak terbukti. Sudah lebih dari 2.000 orang diwawancarai, hampir 300 orang diinvestigasi, dan sudah 80 orang ditahan. Tetapi masih belum menemukan pelaku sesungguhnya. Penggemar pria buta kartun di Punch karya John Tenniel, dia itu mengkritik bahwa polisi tidak mampu menyelesaikan kasus pembunuhan Jack the Ripper ini, sehingga dinilai gagal dalam menangkap si pembunuh. Akhirnya banyak dari masyarakat yang meningkatkan kewaspadaannya di lokasi Whitechapel ini. Ya iyalah, mereka bahkan mencari tahu dan menyewa detektif swasta untuk menyelidiki kasus ini. Tukang daging, tukang jagal, tukang ternak, dokter, dan berbakat bedah lainnya awalnya dicurigai sebagai tersangka karena aksinya yang memutilasi para korbannya ini dinilai memahami struktur anatomi tubuh manusia. Tetapi hasil dari pemeriksaan polisi juga nihil, belum bisa menemukan pelaku sesungguhnya. Bond berpendapat bahwa si pembunuh ini tidak memiliki pengetahuan ilmiah atau anatomi. Dia juga bahkan tidak memiliki pengetahuan teknik seorang tukang daging atau tukang jagal. Nah, dia berpendapat bahwa si pembunuh ini memiliki kelainan psikis atau mania agama yang memiliki penyakit bawaan. Sebagian ahli menduga bahwa sang pembunuh adalah seorang pria kelas atas yang berpendidikan, mungkin seorang dokter atau aristokrat yang berkelana ke Whitechapel. Sebagian juga berpendapat bahwa hal ini merupakan eksploitasi orang miskin oleh orang kaya. Nah, menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Karena pelaku belum ditemukan, akhirnya banyak surat-surat yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan atau Jack the Ripper ini. Mulai dari surat Dear Boss, kartu pos Saucy Jack, surat From Hell, dan surat Open Show. Awalnya surat itu tidak digubris oleh pihak kepolisian, tetapi setelah kasus Edelweiss yang termasuk 5 kanonik tadi terbunuh setelah 2 hari diterimanya surat dengan keadaan kehilangan telinga, persis seperti yang tertulis di dalam surat, menjadikan surat ini perhatian publik tersendiri. Sampai saat ini, kisah Jack the Ripper masih belum terpecahkan. Sosoknya menjadi momok yang mengerikan bagi anak-anak.
Jack the Ripper juga sudah ditampilkan dalam karya fiksi maupun non-fiksi, sehingga semakin mengaburkan batas fakta. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang ingin request kisah-kisah apa yang ingin aku bahas di sini, bisa komen di bawah ya. Bye-bye!